Oke, langsung aja alatnya. Tada. Kita buka ya langsung. Ada suaranya. Ya, unboxing isi tas perawat. Nah, langsung ya di sini. Ini ada pasti sebagian udah ada tahu dan sering lihat dipakai sama dokter-dokter sama perawat-perawat. Ini namanya stetoskop dan kegunaannya untuk mendengar detak jantung atau denyut nadi. Tuh. Kayak di sinetron tuh dokter-dokter yang sering bawain. Keren nggak? Ini stetoskop namanya. Untuk mendengar detak jantung hati dia juga bisa. Maaf ya, bucin. Coba ya. Oke. Ini ada ininya. Nah, coba. Kedengar. Kedengar? Mau kedengar nggak? Nggak bisa ya. Kita lanjut ke ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu guys? Coba tebak. Komen di bawah ya yang tahu. Ini tuh namanya bengkok. Bengkok? Iya, bengkok. Ini namanya bengkok dan kegunaannya untuk misalkan kalian udah mengoles luka. Kan kalau misalkan mengoles luka pakai kapas atau pakai kasa ya. Udahnya teh disimpannya ke sini nanti dibuang deh gitu. Buat kalian nih yang calon-calon pelajar perawat. Nah, kalau misalkan anak SMP sih pas sosialisasi sering ada yang bilang, ini wadah ginjal ya teh. Ini bukan, ini namanya bengkok ya guys, adik-adik sekalian. Ini apa coba? No, ada yang tahu no? Apa tuh? Ini namanya refleks hammer. Untuk mengecek tulang kalian apakah ada gangguan kropos atau enggaknya gitu. Terus kalau misalkan pas diketuk di kaki kalian itu, kalau misalkan kalian normal itu ada respon gerak pas diketuk. Terus kalau misalkan pas diketuk nggak ada respon berarti kalian nggak normal gitu, ada gangguan atau apa. Terus next ke ini. Dan jeng jeng. Apakah itu? Kalau pas sosialisasi itu banyak yang bilang katanya, itu mah tempat makan ya. Ini tepak ya. Iya. Sering ada yang bilang gitu. Iya. Tapi ini tuh namanya bukan tepak makan bukan. Ini namanya bak instrumen. Instrumen. Kegunaannya untuk menyimpan alat-alat seperti gunting perban atau klem atau misalkan spet gitu. Spet itu dalam bahasa medis artinya suntikan. Kalau suntikan namanya spet. Nih buat kalian nih yang takut suntikan. Nggak ada suntikan. Nggak ada. Nah, ini alat-alatnya perawat. Itu boleh dikasih tahu apa enggak? Boleh lah satu aja. Salah Satu aja. Nah, ada yang tahu ini gunting apa? Oh, ada yang tahu. Nah, gunting apa coba? Kayak stainless steel gitu enggak? Ini namanya gunting perban. Jadi, kalau misalkan kalian mau praktek di sekolah atau misalkan di rumah sakit itu, jangan pakai gunting yang kaleng-kaleng itu, jangan. Nggak boleh. No. Kenapa sih kalau misalkan alat-alat medis kebanyakan dari stainless? Karena alat-alat medis ini bisa disterilkan atau didesinfektankan. Sterilisasi itu kayak misalkan pembersihan biar bebas dari kuman atau bakteri. Ini aja deh. Apa coba ini apa? Ini tuh namanya pinset. Gunaannya untuk misalkan kalian mau praktek tuh meskipun pakai handscone, kalian tetap ngambil kasa itu pakai ini pinset. Ngambil kasa, dicelupin dan diperes juga pakai diperesnya pakai dari pinset juga. Ini kegunaannya sama sih, tapi beda namanya juga. Kalau misalkan geriginya besar-besar itu, ini kan geriginya besar ya. Itu namanya pinset silugis. Nah, kalau misalkan geriginya kecil-kecil ini, itu namanya pinset anatomis. Yang besar silugis, yang kecil anatomis. Tuh. Jeng jeng. Nah, ada yang tahu apa? Coba. Belum dibuka. Ada mau diperiksa nggak ada? Mau diperiksa. Wow. Apa nih? Coba ada yang tahu ini apa? Ya nih, yang sering dibawa sama dokter ya. Ya.
Ini namanya tensi darah. Untuk mengecek tekanan darah kalian normal atau enggaknya. Terus nilai normal tensi darah itu, tekanan darah itu Ya, normalnya normal itu 120/80. Catat ya. Ya, darah. Untuk darah tinggi itu di atas 130-an. Itu 130 itu termasuk normal, masih normal. Kalau misalkan mau tensian, kita pakai stetoskop dulu. Dari pakai stetoskop kita pasang. Tutor. Ibu dokter, calon ibu dokter. Amin. Dan letakkan stetoskop ini di arteri di sini. Dengar? Kesedot guys. Terus kalau ditensi itu harus nggak boleh tegang ya? Nggak boleh tegang, relax. Karena kalau misalkan tegang atau deg-degan itu bisa termasuk nggak efektif gitu. Kerasa banget guys. 110/80. Atau kemarin Normal. Oh, normal. Kayak gitu mah. Kalau misalkan di bawah 100 itu 80. kurang darah gitu, 90 itu kurang. Itu ada obat tablet penambah darah Nah, juga. gitu. Namanya FE. By the way, sekolah kesehatan dari mana nih? Dari mana? Nah, kita tuh Sekolah di SMK SMK Persada Kuningan. Jadi SMK Persada Kuningan itu bisa dibilang sekolah baru ya. Jadi SMK Persada Kuningan itu bukan sekolah baru ya. Oh, Jadi bukan. kalian bisa diingat, sekolah kesehatan SMK Persada Kuningan itu bukan sekolah baru, tapi itu percabangan dari SMK Persada Kota Sukabumi. Jadi percabangan SMK Persada Kota Sukabumi itu buka cabang lagi di daerah Kuningan Timur. Nah, kebetulan dia juga ngekos sekolahnya kayak gitu. Terus itu juga baru dibangun tahun 2016. Udah ada alumni ya, angkatan pertama itu udah pada kerja di bidang kesehatan. Ada yang kuliah juga ada. Sempat berpikir salah masuk jurusan kah? Enggak. Karena tekad kita tuh tekad yang kuat. Tapi aku pernah mikir sempat salah jurusan. Soalnya kenapa? Kan pas waktu kelas 10 tuh pas awal banget masuk, aku tuh deketnya tuh sama banyakan anak perawat gitu. Terus setelah itu pengen pindah jurusan, tapi udah semester kedua pas jadi kelas 10 tanggung. teh. Ya tanggung. Jadi ya udah deh terusin aja ke farmasi. Oke teman-teman, sekian video dari kami seputar tentang kesehatan. Semoga bermanfaat, ambil yang positifnya. Dan jangan lupa untuk like, komen di bawah, share, and subscribe. Pokoknya kalian komen di bawah video apa lagi yang harus kita buatkan. Arigatou gozaimasu.